Halo teman-teman, kembali lagi di channel Khairul Anwar. Di sini saya akan menyajikan informasi tentang sosok inspiratif yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan, yakni Haji Khairul Umam atau dikenal oleh orang Pamekasan Haji Her, CEO PT Bawang Mas Group. Mari kita saksikan bersama-sama di stasiun televisi nasional yakni TV One. Spesial merupakan CEO dari PT Bawang Mas Center yakni Haji Khairul Umam. Selamat pagi Pak Haji. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak Haji pada pagi hari ini? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Sehat ya Pak Haji. Sehat. Nah Pak Haji ini pemirsa merupakan salah satu sosok inspiratif. Nah Pak Haji ini lahir di Pamekasan, Madura tanggal 25 November 1981. Beliau ini merupakan sosok pengusaha, inspiratif, kemudian juga dikenal sebagai figur yang juga dermawan. Yang menarik nih pemirsa, Pak Haji ini merupakan CEO dari PT Bawang Mas Group. Nah tapi Pak Haji, pemirsa di rumah juga pastinya penasaran, apa sih sebenarnya PT Bawang Mas Group itu dan bergerak di bidang apa? PT Bawang Mas Group itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang tembakau, jual beli tembakau. Selain itu juga ada garam, ada rumput laut, ada travel, dan lain-lain. Bagaimana sih awal mulanya Pak Haji ini terjun ke dalam bisnis seperti ini? Jadi awal mula itu dari tembakau. Di Madura itu kan pertanian yang paling populer kan tembakau sama garam. Jadi kita awal mula dari tembakau gitu. Saya sempat membaca biografi Pak Haji ini sebelumnya sempat pernah juga ya berjualan alat perabot rumah tangga seperti itu. Ya, pernah itu bagian dari kita dulu merintis tidak langsung besar. Jadi dari nol juga. Kita juga pernah jadi sales. Waktu kita kuliah ya, waktu saya kuliah. Kalau Sabtu Minggu itu kan libur. Nah, itu kita jadi sales, jualan begitu. Jadi benar-benar merintis dari nol ya Pak Haji ya? Ya. Tapi nih Pak Haji, awal mulanya bagaimana kemudian berangkat tiba-tiba ya udah deh saya mau bisnis tembakau aja, itu bagaimana? Ya karena di Madura itu memang seperti yang utama perekonomian itu di situ. Jadi kita tetap melihatnya tetangga-tetangga, saudara-saudara, mereka berhasil dari apa? Dari tembakau rata-rata. Makanya di situ yang kita petik ilmunya. Begitu. Nah, ya terus Pak Haji juga sebelumnya katanya sebelum sampai ke mula bisnis ini sempat menjadi perantara ya dari petani-petani terus ke pabrik-pabrik. Ya. Itu bisa diceritakan Pak Haji? Ya karena kan kita tidak punya modal awalnya, ya jadi perantara. Artinya kalau yang saya jalani ya, dari dulu saya selalu percaya diri. Tidak pernah minder menghadapi mau saya ketemu siapa. Tidak pernah minder saya. Makanya ketika kenalan dengan bos-bos bahwa kita gak ada artinya ketimbang mereka. Nah, di situ saya tidak minder. Kenapa? Saya tidak mau minta. Saya mau ngajak kerjasama, simbiosis mutualis, saling menguntungkan. Gitu. Ngapain harus minder? Mau ketemu presiden aja saya tidak minder. Mau ketemu saya melakukan apapun saya tidak minder. Biasa, saya anggap biasa lah. Sebelumnya Pak Haji juga sempat berkuliah ya Pak Haji di universitas di wilayah Malang kalau nggak salah, betul? Ya, di Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah Malang. Ya, nah terus karena momen bisnisnya lebih ini. Jadi waktu itu saya kan sambil kerja ya waktu itu. Tapi memang prinsip saya dari dulu saya tidak mau kerja ke orang gitu loh. Meskipun saya mau digaji tinggi atau apa saya tidak mau. Saya pernah jualan pulpen itu dapat 2.000 satu hari gitu.
ketimbang saya kerja ke orang, satu hari dapat 50.000, saya mending dapat 2.000 tapi kerajaan sendiri begitu. Itu dari dulu prinsip saya. Jadi selalu membangun mentalitas bahwa Ya, usaha sendiri, ya. kerja keras sendiri. Jadi dari dulu saya percaya saya itu tinggi memang. Mm, 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 mm. Pede, terlalu pede sampai ada yang bilang seperti itu ke saya. Ya, Pak Haji, selain itu juga kan selain dari CEO PT Bawang Mas Group, Pak Haji ini merupakan Ketua Paguyuban dari pelopor petani dan juga pedagang tembakau di Madura. Tapi Ya. Pak Haji sendiri bagaimana sih melihat kualitas petani dan juga bahan baku seperti tembakau yang ada di Indonesia saat ini? Ya, Paguyuban Tembakau itu saya dijadikan ketua itu 2 tahun yang lalu ya. Jadi itu karena petani-petani sering rugi, maka para ulama di Madura kompak untuk bagaimana caranya mengangkat harga petani biar untung begitu. Jadi kecintaan ulama pada masyarakat, pada petani luar biasa. Dan kebetulan saya ditunjuk jadi ketuanya. Ya itu aja. Akhirnya bersama-sama kita berjuang. Alhamdulillah ada hasil lah. Sudah 2 tahun ini petani dari sejak terbentuknya itu alhamdulillah perekonomian petani itu stabil, bagus. Bahkan tahun ini yang paling luar biasa tahun ini ya, panen tahun ini paling luar biasa kesuksesan petani dan ini tembus rekor termahal sepanjang sejarah. Ya. Nah tapi Pak Haji kemarin sempat viral nih, ini cukup menarik, kegiatan Gus Miftah sempat bagi-bagi uang dan konon katanya gudangnya itu milik Pak Haji. Tapi sebenarnya waktu itu kejadiannya gimana sih Pak Haji? Nah itu sebenarnya acaranya itu Gus Miftah memang mau main ke rumah, sekedar ngopi-ngopi, tidak ada acara apa-apa. Cuma kan di gudang kita itu banyak karyawan-karyawan, kuli-kuli. Nah di situ kalau ada tokoh itu biasanya memang mereka nungguin mau salaman gitu. Cuma pas saat itu ya secara spontan aja Gus Miftah yang bagikan gitu. Padahal itu kegiatan yang biasa kami lakukan. Kebetulan pas ada Gus Miftah ya Gus Miftah yang kita suruh bagiin. Sebelum-sebelumnya tidak pernah seperti itu. Padahal sebelum-sebelumnya juga ada. Cuma pas waktu itu aja viral gitu. Viral karena Gus Miftah yang bagiin. Jadi Ya. emang momentum seperti itu hal yang biasa dilakukan di sana ya Pak Haji. Itu kita juga tidak sadar pada saat itu bahwa ini momen politik begitu. Pak Haji ini kan bisnis Pak Haji juga cukup menarik karena selain terkenal karena tembakaunya, ternyata Pak Haji sendiri tadi seperti yang dijelaskan cukup banyak ya, tembakau, garam, travel. Ada rencana lagi nggak Pak Haji, apalagi yang mau dikembangkan dari Bawang Mas Center ini? Ya mengalir aja lah. Ada ide-ide, kita kan cuma melaksanakan. Kadang ada yang mengusulkan seperti ini, tim-tim kita ya ayo kita garap begitu aja. Tadi kan Pak Haji bilang petani cukup stabil ya sekarang ya. Tapi strateginya bagaimana nih Pak Haji? Selain membuat mereka stabil, tentunya ada harapan untuk meningkatkan kan kesejahteraan mereka. Dari Pak Haji gimana strateginya? Karena di tembakau ini kita sudah lama bergerak, sudah paham. Oh di sini loh masalahnya. Jadi kami ngerti di mana masalahnya begitu. Ya saya waktu itu bilang kepada para ulama, akhirnya dari para ulama itulah juga berpikir kita mengumpulkan dana setelah saya membaca peta tembakau ini. Gitu. Jadi melihat strategi Ya, bagaimana. dan tentunya ya niat baik juga ya bahwa kita ini benar-benar mau merubah itu. Soalnya kan saya juga pedagang. Kalau kita ini memikirkan keuntungan, saya tidak akan melakukan itu. Betul Pak Haji. Jadi juga pertama kita mau mengangkat perekonomian petani, keuntungan itu nomor 2.
Nah, itu baru bisa mensejahterakan. Jangan dibalik ya. Kalau keuntungan duluan, maka susah petani akan sejahtera. Itu juga berlaku pada pertanian-pertanian lain menurut saya. Siap, jadi tujuan mulia itu juga diletakkan di nomor satu ya Pak Haji ya dalam Ya, menjalankan bisnis. Tapi juga tadi ada seputar informasi menarik bagaimana juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah. Nah, kita akan sambungkan ya Pak Haji tema tadi bagaimana juga bawang mas ini kemudian berkesinambungan dengan pemerintah untuk bisa mesejahterakan para petani dan juga mengembangkan sejumlah bisnis seperti tembakau ini. Kita akan kembali usai jeda sesaat lagi, tetap di Inspirasi Pagi. Halo pemirsa, masih bersama kami dalam program Inspirasi Pagi dan masih bersama sosok yang inspiratif CEO PT Bawang Mas yakni Haji Hairul Umam. Nah Pak Haji, ini kan konon katanya Pak Haji ini tidak hanya meningkatkan level tembakau di Madura tapi juga di seluruh Indonesia. Nah bagaimana nih Pak Haji prospeknya sampai saat ini? nah tentu kita awalnya juga harus berpikir. Awalnya kan yang dipikirkan oleh para ulama dan saya di Madura dipikir. Terus saya juga berpikir, ini kalau hanya di Madura yang naik tajam harganya, maka secara otomatis pabrikan juga akan berpikir kok mahal sekali kan begitu. Maka tentu kita juga harus berpikir bagaimana yang lain juga ada keseimbangan dengan tembakau Madura ini. Jadi kita juga akhirnya melakukan langkah-langkah itu di daerah-daerah lain seluruh Indonesia. Dan jangan lupa ya, yang bergantung pada pertanian tembakau ini, perekonomiannya ya, kurang lebih di Indonesia ini 10 juta jiwa loh. Wow. Jadi ini pemerintah memang harus benar-benar mikir tentang ini. Kita harus berpikir bagaimana caranya kita membantu perekonomiannya terangkat. Jadi mereka bisa membeli makanannya sendiri secara mandiri. Nah, ini yang memang kita Upayakan ya Pak. upayakan. Makanya kita ini berupaya bagaimana caranya pemerintah untuk mendengarkan saya begitu. Aspirasi kami ini pemerintah mendengar gitu. Saya berupaya ini. Sampai saat ini pun saya berupaya. Mereka melirik saya begitu. Mereka mengerti saya begitu. Supaya fokus kesejahteraannya tidak hanya di sentra Ya, aja ya Pak Haji. ini petani tembakau aja. Kurang lebih saya lihat data itu kurang lebih 10 juta jiwa yang menggantungkan perekonomiannya pada tembakau. Oh iya, nih pemirsa, selain itu juga fakta menarik nih tentang Pak Haji bahwa Haji Her ini merupakan fans berat almarhum Gus Dur, sosok Ya. Gus Dur. Bagaimana sih kemudian Pak Haji melihat sosok Gus Dur ini sebagai figur yang menginspirasi? Gus Dur ini saya melihatnya ya bahwa beliau ini orang yang apa adanya saya melihatnya ya. Tidak niko-niko begitu. Orang yang ikhlas saya pandang. Dan kecintaan beliau pada negara ini luar biasa. Begitulah. Makanya senang saya sama beliau gitu. Jadi itu yang bisa dipetik ya Pak Haji? Ya, Terutama itu jadi orang aja yang sebenarnya bahwa manusia itu ya, seseorang kalau sudah melakukan sesuatu dengan niat baik, dengan niat ikhlas, itulah sebenarnya yang akan mendatangkan kebaikan pada dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Betul ya Pak Haji, jadi yang paling penting adalah bermanfaat bagi Ya, banyak bermanfaat bagi orang. lain. Nah ini menarik nih Pak Haji, bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang dan sosok dari Pak Haji Her ini juga merupakan, ini kami baca informasi bahwasannya sosok yang sangat peduli sosial. Nih katanya bahwa membangun atau bedah rumah sebanyak 1.000 unit untuk masyarakat. Nah ini bagaimana nih Pak Haji tentang informasi ini dan motivasi apa sih Pak Haji yang membuat Pak Haji bisa melakukan ini untuk masyarakat? Ya kan begini, itu sebenarnya kemarin juga ungkapan dari Gus Miftah itu sebenarnya yang ngomong. Iya betul. Saya seperti itu memang dari dulu
Tidak mau saya itu diekspos saya tidak mau. Gus Miftah yang memviralkan itu, mungkin banyak dengar dari itu ya. Ya tapi ini menarik sekali Pak Haji, karena tapi selain membangun sebanyak 1.000 unit rumah bagi sekelompok masyarakat, tapi Pak Haji juga menyalurkan santunan ke duafa, anak yatim, seperti itu ya Pak Haji ya? Orang itu kalau cuma mau hidup sendiri atau sama keluarganya, apa gunanya hidup? Kalau tidak bisa berguna untuk orang lain. Berawal dari itu aja. Dan ini juga ya, kita ini kan kerja secara ini ya, kebetulan bahwa menurut saya ya, manusia itu kan sifatnya cuma ada dua ya. Kalau gak mujur apes manusia itu. Tidak ada orang hebat karena kita kaya, karena kita ada duit, karena kita bekerja ini sukses atau apa. Itu sebenarnya kita lagi mujur aja. Yang kuasa memberi kita titipan. Saya biasa-biasa aja kerja pasrah-pasrah begitu aja saya. Alhamdulillah ada hasil, ya sudah, hasil itu kita bagi-bagi. Bahkan punya kita ini manajemen itu tidak tertata dengan rapi. Kembali lagi ya ke Pak Haji, tadi sudah bicara soal kepedulian sosial, sekarang kita akan kembali ke tema Bawang Mas Center. Nah ini Pak Haji, bagaimana sih, seperti apa strategi yang dilakukan dari PT Bawang Mas Center ini, khususnya di bidang-bidang sosial, pemberdayaan masyarakat yang saat ini kita lihat sudah berjalan dengan sangat baik ya? Ya mengalir begitu aja ya. Mudah-mudahan saya tetap mujur, apa yang saya kerjakan tetap berjalan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kesimpulannya tidak ada orang yang hebat di dunia ini. Mau jadi apa, tidak ada orang yang hebat. Yang ada mujur atau apes. Mudah-mudahan saya mujur terus. Jadi saya bisa melakukan itu seterusnya, bahkan ketika saya tidak ada, itu juga akan terus berjalan. Amin. Tapi ini menarik sekali juga ya Pak Haji, ini apa yang bisa kita petik bahwasannya kita nggak harus selalu melihat dari hasil, tapi ada proses-proses di balik itu yang cukup menantang, kemudian susahnya bagaimana membangun dan lain sebagainya. Tapi ini bagaimana kemudian Pak Haji melewati tantangan-tantangan yang dihadapi dalam hal ini. Tantangan-tantangan apa aja sih Pak Haji dalam proses menjalankan bisnis ini, khususnya di dalam tembakau? Tantangannya ya banyak, seperti diremehkan, wah tidak akan berhasil, ya seperti itu. Ya gak usah didengerin, kalau saya seperti itu sistemnya. Jadi memang dari dulu prinsip saya ya, orang mau bicara baik atau buruk kepada saja, sama aja ke saya. Mau bicara baik, saya juga tidak senang, mau bicara buruk saya tidak marah. Itu aja prinsip saya. Sampai sekarang pun saya seperti itu, saya tidak peduli. Kebetulan pemirsa, memang Haji Heri ini juga selain mengembangkan bisnisnya, ini kerap kali dikunjungi oleh ulama-ulama nasional nih, seperti Habib Lutfi, kemudian juga Gus Miftah. Nih Pak Haji ini merupakan magnet ya Pak Haji? Ya itulah yang saya bilang tadi, mungkin saya lagi beruntung, mereka mau datang ke saya gitu. Kalau saya apes ya jangankan mereka, tetangga saya bisa gak datang ke saya. Pak Haji, ini bagaimana kemudian melihat target ke depannya dalam mengembangkan bisnis ini supaya program dan pengembangan yayasan dari PT Bawang Mas ini bisa semakin meningkat dan juga mungkin bisa top global nih Pak Haji bisnisnya? Ya, inilah di sini kita tetap butuh dukungan pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa mendukung kami. Saya punya cita-cita yang tinggi di sini. Bagaimana apa yang saya lakukan ini bisa selalu dinikmati oleh masyarakat, terutama para petani, sampai saya tiada pun perjuangan saya ini tetap mereka bisa merasakan. Siap Pak Haji, terima kasih banyak. Ini mohon maaf sekali karena waktunya terbatas dan sebenarnya masih banyak banget yang pengen kita gali nih dari Pak Haji. Ya pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan Inspirasi Pagi karena kita akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif yang menarik bagi pemirsa di rumah. Tetap saksikan Inspirasi Pagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.